nampaknya tidak mau belajar dari kasus es teh yang menimpa Gus Miftah kemarin yang sangat viral pada waktu itu. Nampaknya tidak dijadikan pembelajaran. Nampaknya tidak dijadikan kemudian introspeksi diri, tidak. Akan tetapi masih tetap jumawa, masih menganggap dirinya orang suci, masih merasa dirinya orang baik. Bahkan kalian tentu masih ingat dengan perkataan daripada Gus Miftah ketika mundur dari jabatannya. Apa yang dikatakan oleh Gus Miftah? Dia mengatakan bahwa lebih baik saya kehilangan jabatan daripada saya kehilangan Allah. Lebih baik saya kehilangan uang daripada saya kehilangan Allah. Ya begitulah kata-kata Sukibin kalau sudah terpepet semacam itu. Merasa dirinya itu sok suci sekali. Padahal seharusnya mau belajar dari kasus es teh itu teguran, itu sentilan dari Allah pada waktu itu. Atas apa? Atas tidak bisanya menjaga lisan. Kalau di panggung saja tidak bisa menjaga lisan, padahal lisan itu penjagaan yang paling mudah lah sebenarnya. Di panggung saja nggak bisa menjaga lisan, bagaimana nantinya ketika di tongkrongan, bagaimana nantinya ketika di belakang kamera dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian menjaga hati kalau menjaga lisan saja tidak bisa. Oke teman-teman, jadi seorang penceramah kondang yang bernama Gus Miftah yang tersohor karena pembelaannya terhadap kaum Ba'alawi termasuk brandingan dari LBY ya. Dia ini di branding oleh LBY. Kini mendapatkan kasus atau terseret kasus dugaan uang-uang tentang korupsi daripada Bupati Sadewo. Oke, kita simak videonya. Jangan di skip-skip, hanya di Opini Arnews Media. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, silahkan skip aja. Gus, kenapa Gus Miftah mundur? Saya bilang, saya lebih baik kehilangan uang untuk Allah daripada kehilangan Allah gara-gara uang. Saya lebih baik ketawalah kalian kehilangan sepuasnya jabatan karena Allah daripada kehilangan Allah hanya untuk sekedar mendapatkan jabatan. Nih, Sukimin, nggak usah kakean ngomong lah Sukimin. Lebih baik kehilangan uang kepada kehilangan Yang Maha Kuasa. Lebih baik kehilangan jabatan daripada kehilangan silit. Aduh Sukimin, kamu itu besar bukan karena dirimu Sukimin. Kamu besar karena nempel-nempel sama para pejabat-pejabat yang koruptor, Sukimin. Itu bukti nyata. Kalau kemarin kemudian ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang dekat dengan Habib tidak ada yang bermasalah, orang-orang yang dekat dengan Habib tidak ada yang kemudian korupsi dan lain sebagainya. Memang mereka nggak jadi pejabat, kok korupsi dari mana gitu loh. Nah ini sekarang teman-teman ya, apakah benar kasus ini? Kita simak berita yang aslinya. Dan Gus Miftah, ini Gus Miftah yang kemarin ramai itu Pak, gara-gara penjual es. Ya, dia juga dapat duit tuh, 100 juta rupiah, supaya orang tahu nih. Sahabat Arnews Media, nama pendakwah Gus Miftah kembali menjadi perbincangan publik. Kali ini bukan karena ceramah atau kegiatan dakwahnya, melainkan karena namanya muncul dalam persidangan terkait proyek pembangunan jalur ganda kereta api Solo-Semarang segmen Ratu yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Khusus Semarang. Dalam sidang yang digelar pada 13 Juli 2026, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Deki Martin sebagai saksi. Deki merupakan mantan pejabat pembuat komitmen pada proyek tersebut dan telah menjalani proses hukum dalam perkara yang sama. Dalam persidangan, Jaksa membacakan berita acara pemeriksaan yang memuat daftar pihak yang disebut menerima aliran dana dari proyek tersebut. Salah satu nama yang muncul adalah Gus Miftah. Saat dikonfirmasi oleh Jaksa, saksi menyatakan bahwa memang ada penyerahan dana sebesar 100 juta rupiah kepada Gus Miftah. Jaksa kemudian memastikan identitas yang dimaksud dengan menanyakan apakah yang dimaksud adalah Gus Miftah yang dikenal luas oleh masyarakat. Saksi kembali membenarkan pertanyaan tersebut. Keterangan itu menjadi salah satu fakta yang terungkap di dalam persidangan.
Namun, sahabat Arnews Media, perlu dipahami bahwa munculnya nama seseorang di dalam persidangan tidak serta-merta berarti yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran hukum. Keterangan saksi adalah bagian dari proses pembuktian yang masih harus diuji melalui rangkaian persidangan dan didukung oleh alat bukti lain sesuai ketentuan yang berlaku. Hingga saat ini, perkara yang sedang diadili adalah kasus terkait proyek jalur ganda kereta api dengan terdakwa mantan anggota DPR RI Sudewo. Persidangan masih terus berlangsung untuk mengungkap bagaimana aliran dana itu terjadi dan siapa saja pihak yang terkait dalam perkara tersebut. Tentu saja, munculnya nama Gus Miftah dalam sidang langsung menarik perhatian masyarakat. Banyak warganet yang memberikan tanggapan, baik di media sosial maupun di berbagai forum diskusi. Sebentar, saya jeda dulu. Kemudian muncul kecurigaan-kecurigaan. Pantaslah Sadewo kemarin didukung banyak sekali orang yang datang menghadang proses sidangnya Sadewo. Kenapa proses sidangnya kemudian ada yang bikin kericuan di situ ya, di depan kantor persidangan, itu ada kantor pengadilan maksudnya, itu kemudian bikin ricuh dan lain sebagainya. Kenapa? Ada pertanyaan yang menarik. Ternyata ada juga yang menduga bahwa itu semuanya adalah bagian bagaimana nantinya agar kasus tersebut bisa lepas begitu saja, karena banyak orang-orang yang ikut terseret nantinya. Hati-hati ini masih pembuka, makanya saya bilang tadi kasus ini masih sebagai pembukaan, belum lagi nanti temuan-temuan yang lain. Ini kalau tidak segera berbenah, tidak kemudian muhasabah diri, introspeksi diri, ya monggo silahkan saja. Karena kemarin pertama sudah diingatkan oleh Allah tentang soal masalah es teh, kemudian tidak dihiraukan, dan ini mungkin sudah bukan peringatan lagi, ini teguran. Mungkin bisa-bisa nanti memakai rompi termahal, yaitu rompi oren ya. Ya semoga sajalah. Kita berharap orang-orang yang ikut dalam proses-proses tindak pidana pencucian uang, dugaan korupsi dan lain sebagainya, semoga diproses dengan proses hukum yang seadil-adilnya, yang menjerat mereka seberat-beratnya. Agar apa? Agar tidak kemudian nama-nama label-label atau gelar-gelar sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai gus, sebagai ulama itu tercemar begitu saja karena tingkah laku mereka. Namun kita perlu mengingat bahwa dalam negara hukum, setiap orang memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap. Oleh karena itu, masyarakat sebaiknya tidak terburu-buru menarik kesimpulan. Apabila nantinya ada klarifikasi, penjelasan atau langkah hukum dari pihak yang namanya disebut, maka hal tersebut juga menjadi bagian penting agar informasi yang diterima publik tetap berimbang dan tidak menyesatkan. Pihak penegak hukum menyampaikan bahwa persidangan menjadi salah satu sarana untuk menelusuri kemana saja aliran dana dari proyek tersebut. Apabila dalam perjalanannya ditemukan fakta atau bukti baru, maka penyidik dapat melakukan pendalaman sesuai prosedur yang berlaku. Sahabat Arnews Media, kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek-proyek besar yang menggunakan anggaran negara. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana publik digunakan dan aparat penegak hukum berkewajiban memastikan setiap proses berjalan sesuai aturan. Kita berharap seluruh proses persidangan berjalan secara terbuka, objektif, dan profesional sehingga semua fakta dapat terungkap dengan jelas. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang akurat dan tidak hanya berdasarkan potongan-potongan informasi yang beredar di media sosial. Dan yang paling penting, mari kita tetap menjaga sikap bijak dalam menyikapi setiap informasi. Cek sumber beritanya, pahami konteksnya, dan hindari menyebarkan kesimpulan yang belum tentu benar. Maka tidak heran ketika publik menduga jangan-jangan nih gerakan yang membela Sadewo kemarin ada hubungannya dengan penceramah ini, dengan pendakwah ini itu loh. Dan setelah gagal menyelamatkan Sadewo, akhirnya terjebur juga. Saya rasa susah kalau sudah
kecokot ya. Sudah kecokot kayak gitu kayaknya susah akan lepas tuh. Itu sudah digigit tuh. Dan susah, lepasnya susah. Walaupun cuma 100 juta tapi susah itu untuk lepas. Ya semoga aja kita menunggulah keberanian dari KPK untuk memberantas itu semuanya tanpa padang bulu dan tanpa tebang pilih. Semuanya yang memiliki kasus-kasus korupsi sikat habis, termasuk orang-orang yang digunakan untuk tindak pencucian uang. Semoga video ini bermanfaat, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.